ujian masa depanku akan terbuka. Akhirnya saya coba, Bapak Ibu. Saya coba ujian SD. Lulus. Setelah lulus, alhamdulillah dapat juga lah beasiswa. Banyak juga orang-orang baik Bapak Ibu yang senior lah, dosen-dosen juga yang mensupport saya pada saat itu untuk saya berangkat dari Medan ini ke Yogyakarta. 1 tahun saya di sana, Bapak Ibu. Alhamdulillah, pulang Lebaran. Mau Lebaran saya pulang karena saya sedih. Mama saya telepon saja. Pulang nggak? Kalau nggak pulang nggak apa-apa. Bahasa mama kan begitu kan. Nanya tapi berharap. Belum ada rezekinya mah, ongkos mahal. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah. Kemudian beberapa hari kemudian saya ditelepon lagi, nggak jadi pulang ya, mahal tiket ya, kata mama. 2 kali ingatkan saya, terus masih lagi. Hamin seminggu sebelum Lebaran, lagi-lagi nelpon subuh pas sahur. Nanya kan, ketika 3 kali itu udah, saya berpikir macam mana caranya saya harus pulang. Mungkin sedih mak saya Lebaran gak ada anaknya, karena saya satu-satunya. Pulanglah saya Bapak Ibu. Pulang saya ke Medan, balik langsung saya ke Serdang Bedagai. Di sanalah kami berlebaran. 1 minggu Lebaran saya berniat mau balik ke Jogja, dan saya sudah pesan tiket. Besok pagi saya berangkat naik pesawat ke bandara. Pesannya. Siang hari saya masih istirahat di kontrakan teman di daerah SM Raja, numpang istirahat. Masih enak-enak ngobrol bercanda sama teman. Tiba-tiba saya ditelepon oleh paman saya. Di mana? Bang, di Medan. Belum berangkat kan? Belum, besok rencana. Udah nggak usah berangkat, batalkan aja, pulang sekarang. Wajib pulang, kata paman, kata pakcik saya. Wajib pulang. Kenapa Pak? Pokoknya wajib pulang, susah jelaskannya. Wajib pulang. Gak bisa lah, nanti tiketku batal. Gosok sayang. Gak payah lagi nanti jadi duit beli tiket. Enggak ada cerita, pokoknya kamu pulang. Mamaku sakit keras. Langsung suruh jantung Pak. Gak ada lagi saya mikir pada saat itu. Saya paksa pulang ke kampung. Katanya sakit keras. Tiba sampai di depan rumah, sudah jasad yang terwujud. Itu teringat saya. Lagi-lagi 2 tahun kemudian saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya sayangi dalam hidup saya. Sempat saya berpikir, ya Allah, nakal lagi kau ya Allah, ngerjain aku terus. Udah hidupku begini. Sempat berpikir begitu Bapak. Udah aku kau lahirkan tidak sempurna, kau tinggal, kau kasih aku cobaan, orang tuaku pergi semua. Rasa banget Bapak. Tapi karena ajaran atau nasihat-nasihat orang-orang, ustaz, bapak-bapak, orang tua pakcik, itu yang menyemangatkan saya. Akhirnya saya tetap tegar. Akhirnya saya mencoba terus tegar menjalaninya. Kuat, belajar sabar dan tabah. Jadi kalau ditanya orang siapa yang membuat kau itu kuat, ada orang tanya ke saya bilang adalah orang tua saya, emak dan ayah saya yang bikin saya kuat.
Saya nggak kebayang Bapak Ibu, ketika saya lahir, saya percaya tetangga, jiran, atau orang pasti menghina ayah emak saya. Pasti ada. Nggak kebayang macam mana kuatnya ayah dan emak saya yang dicemoohin orang punya anak cacat. Pasti ada. Tapi dengan kekuatan iman, dengan kesabaran, dengan ketabahan, saya melihat di situ orang tua saya itu lebih kuat ketimbang saya. Ini semua karena tahu kita bersyukur Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah. Tahu. Masing-masing di antara kita beban hidupnya beda, masalah hidupnya berbeda. Tapi bagaimana kita menyikapi setiap masalah, setiap beban hidup yang ada itu dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan tawakal kepada Allah. Dan pada akhirnya alhamdulillah saya terus kuatkan tekad saya lah. Saya lanjutkan pendidikan saya Bapak Ibu. Balik lagi, alhamdulillah ada jalannya. Balik lagi, saya ke Jogja, saya tamatkan. Alhamdulillah. Andailah, saya percaya, andailah Allah tidak memberikan saya rezeki untuk menuntut ilmu atau jalannya, saya mungkin sudah berada di lampu-lampu merah bersama mereka-mereka itu Bapak Ibu. Dan saya tidak bisa duduk berbandingan dengan Bapak Ibu di sini, orang tua kami di sini, orang tua saya di sini. Mungkin saya tidak akan ada di sekitaran Bapak Ibu ini. Semua ini karena Allah memberikan kekuatan kepada diri saya. Kalau tidak mungkin saya juga sampahnya masyarakat, mengemis kemana-mana keliling, ke setiap kafe saya datangi, orang minta derma. Tapi karena benar kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Saya percaya itu Bapak Ibu. Maka dari itu ajarkanlah anak-anak kita Bapak Ibu, keluarga kita, keponakan, cucu, bahkan siapapun, untuk terus belajar dan belajar untuk menuntut ilmu. Pendidikan formal itu bukan hanya sekolah saja yang harus kita pergi belajar membaca, belajar mengaji, belajar diskusi, teruslah dan terus sampai, karena benar tuntutlah ilmu sampai tiap tahap, itu benar. Misal nih, contoh, ada seorang bapak sudah bekerja puluhan tahun dan kemudian dia pensiun. Ketika pensiun dia bingung apa yang mau dia lakukan setelah pensiun, bingung. Biasanya enak pagi-pagi berpakaian gak rapi langsung pergi kerja ke kantor, tiba pensiun anteng di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya untuk mengisi kekosongan, beliau bapak tersebut belajar untuk berkebun gitulah. Belajar juga. Yang tadinya nggak pernah memegang taman, tanaman atau apa, akhirnya belajar berkebun di belakang pekarangan rumah. Banyak orang-orang tua kita seperti itu kok, terus belajar. Atau ada yang belajar mengaji terus. Andai ada pendidikan setelah S1, S2, S3, S4, S5 seterusnya, andai itu ada Pak, saya akan kejar itu Bapak. Karena bukan ingin menjadi orang yang pintar, tidak. Benar kan Bapak Ibu? Andailah saya tidak punya pendidikan, pasti Bapak Ibu menemukan saya di lampu merah. Iya,
Makanya saya sedih terkadang melihat saudara-saudara kaya yang cacat, yang jalannya Masya Allah tertatih-tatih, lumpuh, dia berkursi roda dan segala macam. Yang anehnya ada yang memang nggak ada penyakit banyak kekurangan di fisiknya, tapi ngemis. Ini lebih parah. Anak kecil, anak-anaknya pun diajarinya. Gigi turun, naik becak turunkan anaknya satu-satu sampai yang titik ada. Nauzubillahi min dzalik, Bapak Ibu. Dan sedihnya lagi kita membagi atau kita berderma atau kita mau bersedekah sama anak-anak kecil itu. Kasihan, oke, kasihan, silakan Bapak Ibu. Tapi yang kita khawatirkan dia akan terdidik dan terlatih sampai masa tuanya adalah sebagai seorang pengemis. Sedih. Kenapa? Baiknya carilah cara-caranya. Kalau kita ingin bersedekah, beramal, berinfak atau apa, kan sudah ada tempat-tempatnya. Silahkan. Atau memang tertekan bukan langsung tertegur batin, tiba-tiba ingin menyedekahi seseorang pas selintas kita melihat, silakan. Tapi kalau yang pengemis yang rutin